Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yaitu Friska Nanda Purnomo Putri kelas 5C dengan NIM 200311011111 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu Activity Based Management. Pengertian manajemen berdasarkan aktivitas ialah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. Adapun model manajemen berdasarkan aktivitas dibagi atas 2 dimensi. Yang pertama ialah dimensi biaya, memberikan informasi mengenai sumber daya aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian setiap produk, pelanggan, pemasok, dan distributor. Tujuannya adalah memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Yang kedua ialah dimensi proses, memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang harus dilakukan, mengapa dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya adalah mengurangi biaya. Mengimplementasikan ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM adalah sistem yang lebih komprehensif daripada sistem ABC. ABM melibatkan ABC dan menggunakan sebagai sumber informasi utama. Tujuan pertama adalah domain dari ABC, sedangkan tujuan kedua merupakan bagian dari analisis proses yang membutuhkan data yang lebih terperinci dari tujuan ABC dalam memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Perencanaan sistem memberikan justifikasi untuk implementasi ABM dan menjawab berbagai masalah berikut. Yang pertama ialah sasaran dan tujuan sistem ABM. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan saat ini dan yang diinginkan. Yang ketiga, proses bisnis dan produk perusahaan. Yang keempat, jadwal, tanggung jawab yang dibebankan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Dan yang kelima, kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Penyebab kegagalan implementasi ABM adalah kurang dukungan dari manajer tingkat atas. Dukungan ini tidak hanya harus didapatkan sebelum melakukan proyek implementasi, tetapi juga harus dipertahankan. Kegagalan dalam mengintegrasikan sistem baru adalah alasan utama lain dalam kegagalan sistem ABM. Probabilitas dari keberhasilan meningkat jika sistem ABM tidak bersaing dan berbagai program perbaikan lain atau sistem akuntansi resmi lainnya. ABM dan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi, menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional, dan mengembangkan dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi, yaitu keuangan atau finansial, pelanggan atau customer, proses bisnis internal atau internal business process, serta pembelajaran dan pertumbuhan learning and growth. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil. Yang pertama ialah aktivitas apa saja yang dilakukan. Kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. 3, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan 4, penilaian atas nilai aktivitas yang bagi perusahaan termasuk saran untuk memilih dan mempertahankan berbagai aktivitas yang menambah nilai. Aktivitas nilai bertambah. Berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis disebut sebagai aktivitas yang bernilai tambah. Biaya bernilai tambah adalah berbagai biaya yang timbul dari melakukan berbagai aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi yang sempurna. Yang kedua ialah aktivitas tak bernilai tambah. Semua aktivitas selain berbagai aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis, sehingga dipandang tidak perlu disebut aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas tak bernilai tambah dapat diidentifikasi melalui ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat.
Yang selanjutnya adalah pengurangan biaya analisis aktivitas dapat mengurangi biaya melalui 4 cara, yaitu eliminasi aktivitas, berfokus pada berbagai aktivitas yang tak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas melibatkan pemilihan berbagai rangkaian aktivitas yang timbul oleh beberapa strategi yang saling bertentangan. Yang ketiga, pengurangan aktivitas mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan suatu aktivitas. Yang keempat, penyatuan aktivitas meningkatkan efisiensi dari berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan menggunakan economy of scale. Manajemen kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah jumlah frekuensi suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh penggerak aktivitas. Variansi volume kapasitas adalah selisih antara tingkat aktivitas sesungguhnya yang diadakan atau kapasitas AQ dengan kuantitas standar bernilai tambah aktivitas yang seharusnya digunakan atau SQ. Kesimpulan, manajemen berdasarkan aktivitas atau yang disebut activity based management adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai, dan dibagi dalam 2 model dimensi serta dapat diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.